Kalau tadi itu kan dia webbing lebar ya Beb. Kalau yang Sahara ini tuh cantik banget. Tuh, jadi ada perpaduan kayak talinya khasnya Bima kan suka ada tasselnya tuh, tali-tali seperti ini ya, sama di mix ada bahan letternya kecil. Jadi dia bukan yang seri long strap lebar atau besar, tapi dia yang tipe-tipe kecil kayak gini. Tuh, ini bikin manis tampilannya kalau kita pasang di sini. Tuh, jadi makin wow banget sih penampilannya tuh. Catching parah, parahnya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kesayangan Masya Allah, ketemu lagi sama Lavin. Kali ini YouTube kita pembahasannya adalah tentang tas lagi, belum parfum ya Beb. Parfumnya nanti masih loading. Nah, untuk episode ke-27 ini kita bahas tentang tas ini. Brandednya adalah atau brandnya adalah Bimba Yelola. Dimana Bimba Yelola kali ini yang kita bahas adalah seri butik. Nah, karena ini pembahasan yang pertama tentang brand tersebut, jadi kita kulik sedikit ke belakang gimana tentang sejarah brand tersebut ya Beb. Jadi biar memahami tentang brand tersebut itu muncul di tahun berapa, pendirinya siapa, terus apa namanya, dia itu berawal dari fashion baju dulu atau perhiasan dulu, kan kita nggak tahu ya. Jadi biar tahu, biar memahami tentang sejarah brand tersebut, ayo kita masuk ke sejarah Bimba Yelola. Nah, kita masuk ke sejarah tentang brand Bimba Yelola ini. Bimba Yelola itu berawal dari negara Spanyol, Beb. Dan berdiri di Spanyol itu pada tahun 2005, tepatnya di kota Vigo. Vigo itu kota ya, Beb ya, di negara Spanyol. Sedangkan pendiri dari brand Bimba Yelola ini ada dua kakak-kakak ya Beb ya. Kakak yang pertama itu namanya Uxia, terus yang kedua dia namanya Maria Dominguez. Dua kakak ini, Uxia dan Maria itu, beliau adalah keponakan dari desainer terkenal di Spanyol dengan nama Adolfo Dominguez. Bapak dari Uxia dan Maria ini namanya Jesus Dominiques Beb, di mana beliau itu mempunyai pabrik tekstil terbesar di Galicia namanya Sociedad Textilonia. Bimba Yelola sering dideskripsikan sebagai brand luxury yang harganya sangat terjangkau Beb, dan Bimba Yelola ini terkenal atau lebih dipahami atau dilihat dari warga Asia itu pada tahun 2015, dan store yang pertama itu di Korea Beb, pastinya bukan Korea Utara ya tapi Korea Selatan. Brand wanita yang memiliki hubungan yang erat dengan dunia seni, berkolaborasi dengan seniman-seniman muda, dan berpartisipasi dalam pameran seni di seluruh dunia. Itulah Bimba Yelola, makanya akhirnya brand ini cepat banget menyebar di daerah Asia dan bahkan sampai Indonesia. Sekarang Bimba Yelola memiliki lebih dari 200 toko tersebar di seluruh dunia, Masya Allah. Nah, untuk pembahasan tas di Bimba Yelola ini, kita kali ini serinya butik Beb. Butiknya tuh nggak main-main ya. Kali ini Lavin berani stok untuk butik yang bahannya leather. Udah bosen kayaknya deh. Kalau aku pribadi ya bosen bahannya nilon terus, jadi kita belajar bagaimana untuk produk Bimba Yelola yang bahannya itu leather. Nah, seperti ini itu model paper bag. Kita punya dua warna, yang satu warna ivory, yang satunya lagi dia warnanya Sahara. Jadi di webnya ini bunyinya dia warna Sahara, tapi untuk realnya apa namanya, yang sering kita pahami warna pasti Kak Beb juga memahami, itu kayak permen karamel gitu loh Beb. Nah, itu persis banget warna brown karamel atau tan brown, tapi disebutnya tadi di websitenya Bimba Yelola Butik itu dia warna Sahara. Nah, untuk seri butik ini biasanya itu khasnya selalu dapet DB ori seperti ini Beb. Tuh, dimana DB orinya itu kalau butik
Warnanya putih dan ada tulisan brandnya di sini paling bawah, Bimba Yelola gitu ya. Ini DB atau dust bag dari original brand tersebut, khususnya dari butik, warnanya putih. Kalau yang dari outlet itu biasanya warnanya hitam. Kita bahas untuk yang warna ivory dulu ya Beb. Kalau ivory itu gambarannya Beb bisa bayangin warnanya itu seperti putih tulang. Tapi kan kalau putih tulang tuh agak kuning ya. Kalau ini tuh lebih ke bukan kuning sih Beb, putihnya itu lebih ke brown. Jadi lebih ke warna taupe, tapi taupe yang sangat soft gitu. Jadi taupenya lebih ke muda banget gitu. Nah, untuk kelengkapannya dia itu selain ada apa nama ini handbagnya yang bisa dibikin kayak gini nih, tuh lucu banget. Tuh, ini kan harusnya gembung ya Beb, ini kan karena kosong jadi nggak gembung. Nah, di bawahnya kayak gini. Ini bisa juga KB pakai long strap, bisa dikaitkan di sini. Tuh ya, kanan kirinya ada buat mengait long strapnya. Nih ya Beb. Terus long strapnya itu seperti ini. Dia jadi webbing lebar. Tuh warnanya untuk webbingnya dia warna coklat muda ya. Nah untuk cara pengaitnya itu gampang banget sih Beb, kayak tas-tas yang lain juga. Cuman untuk yang seri ini tuh cakepnya ininya nih bagian sini nih, bagian yang bawah ini nih Beb, ini tuh bisa dipanjangin jadi kayak model tas sekarang loh. Ibarat kata yang webbingnya tuh lebih panjang gitu, bikin manis tampilan dari tasnya, jadi dia nggak kaku. Nanti Kak Beb atur aja untuk bagaimana cara memanjang dan memendekkan long strapnya. Seperti biasa kita masukkan ke bagian lubang pengait. Nah, untuk panjang pendek tadi aku bilang bisa diatur di bagian gespernya ya Beb. Gespernya tuh mantep banget sih. Ini bagian pengait tasnya juga besar Beb nih. Aku tunjukin dulu ya sebelum. Tuh, nih gede banget. Masya Allah mantep. Ini buat pengaitnya. Nah, untuk gespernya ini juga besar. Tuh, ini buat atur panjang dan pendeknya. Ya, oke kita lanjut lagi. Kita pasang. Nanti habis itu seperti biasa ada sesi dimana nanti bisa aku coba ya gimana sih kalau jatuh ke badan kita yang tinggi badannya warga Indonesia kebanyakan di 160 sampai 170 ya. Nanti kita lihat. Nah, seperti ini nih kalau jadi long strapnya dipakai kayak gini ya. Nah, untuk bagian dalam dari paper bag yang warna ivory ini dia itu ada zippernya nih Beb. Dia lengkap ada zippernya, jadi masya Allah nih cakep banget tuh ada zippernya. Jadi aman, KB bisa masukkan semua barang dengan aman tanpa ada jatuh-jatuh. Tapi memang ada beberapa orang yang suka pakai zipper, ada juga yang nggak suka pakai zipper. Nah ini kebetulan dua-duanya ada yang zipper, ada yang tidak. Nah untuk yang inside-nya dia cuma pelong-pelongan kayak gini aja. Tuh bisa dilihat ya. Terus di sini itu ada sakunya. Nih, ada bagian sakunya satu. Dimana bagian dalam itu baik dari sakunya juga semuanya bahan leather. Jadi di bagian belakangnya ini bagian belakangnya leather, paham ya Beb? Bagian letternya yang belakang itu pasti dia bahan suede. Nah, suede itu pasti kayak gini. Jadi bisa kebayangkan di sini tuh tidak ada bahan-bahan sintetis, semuanya full leather. Bahkan dari webbingnya pun sekalipun dia tidak leather tapi ini apa namanya bahan webbing kayak gini awet banget banget awet. Jadi kabet bisa dipakai bertahun-tahun tanpa harus takut rusak karena ngelotok ya. Karena kan kalau misalnya sintetis itu kekurangannya adalah dia ngelotok. Nah kalau yang model Bimba Yola Butik Leather ini nggak ada sama sekali bahan sintetis, semuanya full leather. Dimana letternya di sini benar-benar dari kulit sapi ya. Kan ada juga yang bahan tas yang dari anakan sapi gitu-gitu kan. Tapi kalau untuk yang seri butik dari letter Bimba Yola ini semuanya adalah benar-benar kulit sapi yang benar-benar matang. Maksudnya yang benar-benar kokoh gitu ya. Tuh mantep banget. Ini untuk yang warna ivory itu harganya luar biasa sih Beb, sangat-sangat murah. Nah, sebelum kita masuk ke warna satunya lagi, mau aku kasih tahu untuk yang tadi pemakaian handle.
Itu model sekarang itu dia tuh kayak di salah satu handle-nya kayak disilang gitu ya Beb, itu bikin mempercantik tampilan. Ini aku kasih isian ya, ibarat kata misalnya Kak Beb masukin barang-barang, eh, semua barang Kak Beb misalnya dari peralatan kantor, misalnya juga kebutuhan jalan-jalan gitu kan, ada make up dan lain-lain. Nah ini otomatis kan dia keisi nih. Nah terus kita sleting. Ini aku sih pakai sumpelan ya, bukan pakai barang-barang. Ini hanya untuk simulasi aja Beb, gimana sih caranya untuk main di handle-nya, karena emang ini yang lagi update banget, cantik banget. Disilangin kayak gini aja dengan posisi yang bulky kayak gini tuh, Masya Allah manis banget Beb. Nanti aku coba pakai ya dengan posisi handle yang dimanisin seperti ini, disilang kayak gini. Ini kayak tipe-tipe ini Hermes, tau gak sih Beb tuh, Hermes versi lokal. Harganya sangat merakyat. Jadi ini kalau misalnya KB beli ini bener-bener worth it banget buat dibeli gitu ya Beb. Oke, sebelum kita masuk ke warna satunya lagi, kita mau lihat contoh pemakaian dulu ya. Kita masuk ke warna berikutnya, yaitu warna Sahara atau lebih ke karamel dan tan brown. Ini itu sama aja kayak Ivory, bahannya benar-benar dari kulit sapi, dimana bagian dalamnya itu otomatis sisi belakangnya dari leather yaitu suede. Terus ada satu pocket juga sama seperti Ivory, dia di bagian belakang tuh ada suede-nya. Nah, cuman bedanya Ivory dan Sahara, kalau yang warna Sahara ini dia tidak menggunakan zipper, alias dia benar-benar plong-plongan, benar-benar kayak tote bag gitu. Tote bag kan kebanyakan plong-plongan kayak gini ya, tote bag. Dia tanpa zipper, jadi benar-benar langsung blung blung blung, yang tipikal cewek suka nggak ribet, buat kata yang langsung masukin aja. Ini benar-benar cocok banget buat dibeli. Nah, di bagian belakang ini kantongnya nih Beb, nih kantongnya dijahit kan, jadi otomatis otomatis kantongnya ada di sisi sini tuh ya. Dan bagian kantongnya juga sama, dia juga letter yang ditempel di bagian situ. Nih tuh gede banget. Untuk size-nya berarti yang warna Sahara dia lebih panjang, lumayan lumayan ada sekitar 5 cm-an lah. Kalau yang Ivory dia agak mengecil, kalau ini agak memanjang lagi ya. Terus yang kedua tadi tidak menggunakan zipper, dan juga long strap-nya itu sangat berbeda. Kalau tadi itu kan dia webbing lebar ya Beb, kalau yang Sahara ini tuh cantik banget. Tuh, jadi ada perpaduan kayak talinya, khasnya Bima kan suka ada tasselnya tuh, tali-tali seperti ini ya, sama di mix ada bahan letternya kecil. Jadi dia bukan yang seri long strap lebar atau besar, tapi dia yang tipe-tipe kecil kayak gini. Tuh, ini bikin manis tampilannya kalau kita pasang di sini. Tuh, jadi makin wow banget sih penampilannya tuh. Catching parah, parahnya luar biasa. Nah, ini aku kasih contoh bagaimana cara memasangkan shoulder ini ya. Ini sih kalau dipakai mentoknya kayaknya shoulder deh Beb, nggak bisa dibikin sling. Tapi nanti kita coba ya, coba di sling bisa apa enggak. Nah, ini caranya di bagian yang bulat-bulat kayak gini nih, yang melingkar gini. Ini dimasukkan ke sini, Beb. Dimasukkan ke sini. Tapi sebelumnya dikaitkan ke bagian lubang yang ada di sini. Gitu ya caranya. Begitu juga sebaliknya, sama. Di bagian yang ini melingkar, masukkan ke dalam sini. Karena di sini tuh bisa di kayak gini nih. Bisa dibuka, tutup, buka, tutup. Nggak kelihatan, Beb, kecil banget ya. Gambarannya kayak gitulah ya. Oke, kita pasang dulu ya, Beb. Dipasang dulu, tunggu sabar, jangan ditinggal ya, karena ini lumayan membutuhkan waktu. Kita masukkan talinya. Oke, satu sudah jadi. Satunya lagi.
Sebentar. Kita masukkan, ini pasti lebih manis dan Lavin cuma punya satu pieces. Kalau Kak Beb sangat tertarik dari penjelasan ini, seneng banget modelnya dan warnanya cocok, langsung gecep aja dibungkus Beb. Nah, kayak gini, Masya Allah, cantik banget. Nah, ini masih kopong ya, nanti kita isi. Pasti akan lebih cantik lagi. Nah, ini di shoulder kayak gini. Cantik banget. Habis ini kita contoh pemakaian juga yang warna Sahara ini, Beb. Kita masuk ke size-nya ya, Beb. Untuk size-nya, dia itu panjangnya dari sini ke sini 31, tingginya otomatis berarti dari sini sampai ke sini 39. Terus lebarnya, berarti lebar tuh di sini ya, Beb ya. Ibarat kata di isiannya ya. Ini tuh base-nya dia 11 cm. Nah, untuk tas Bimba Yelola Butik yang bahan letter ini, Beb, dia itu bisa dipakai ke acara kantor resmi gitu kan, tuh bisa banget. Acara jalan-jalan juga bisa banget, asal jangan ke pesta. Karena nggak nyambung, Beb, nggak nyambung. Jadi dia tuh nggak bisa banget buat ke pesta. Kalau ke pesta tuh kan biasanya kan lebih ke tas yang kecil-kecil, simple gitu kan. Nah, sedangkan ini tuh size besar, jadi lebih kepada acara-acara kantor, acara resmi, ketemu klien gitu kan, atau lebih ke jalan-jalan tuh bisa masuk banget. Asal yang tadi aku bilang, sama sekali tidak bisa untuk dipakai dinner atau pesta-pesta gitu. Untuk hardware lebih kepada logo dari brandnya tersebut, itu dia bahannya plat besi, Beb. Jadi dia bukan yang dari emboss nih, bener-bener plat besi, baik yang warna ivory maupun yang warna Sahara itu sama, semuanya sama. Bahkan kemarin Lavin juga sempet menyetok warna yang lain, ada warna merah dan juga ada warna hitamnya tuh semuanya sama. Logonya hardware warna silver. Nah, seperti ini. Nih, kelihatan ya, Beb. Tuh, dia hardware-nya silver. Di sini tertulis Bimba Yelola. Gitu ya, jelas ya. Beb, setelah aku coba, ternyata itu nggak bisa diseling. Jadi dia tuh benar-benar cuma bisa di shoulder kayak gini doang tuh. Ini buat anak kuliah nih cocok banget nih, cantik banget nih, Beb. Jadi untuk kuliah itu kan banyak banget buku besar-besar ya. Ini tuh muat banyak banget buku, bahkan masuk tab juga. Kecuali laptop 14 in tuh kayaknya nggak muat sih, hanya masuk tab aja. Nah, terus tadi aku coba sling. Kalau sling kan otomatis kayak gini ya. Ini nggak muat ya, nggak muat sama sekali. Jadi untuk sling bag dia nggak bisa ya, hanya benar-benar untuk shoulder aja seperti ini. Tuh, shoulder aja udah cantik ya. Oke. Oke Beb, cukup sekian episode dari 27. Kita bahas brand yang benar-benar baru pertama kali kita bahas, Bimba Yelola. Cukup sekian, gak kerasa banget. Terima kasih yang sudah menyimak dari pertama sampai terakhir. Terima kasihnya luar biasa. Berarti Kak Beb sangat suka dengan yang kita bahas ya. Mudah-mudahan untuk next episode Kak Beb juga semuanya suka, tetap setia dengan kami. Dan untuk supportnya jangan lupa ya, Beb ya, di like, subscribe, dan komen. Dan sebelum kita tutup seperti biasa, Lavin di sini selain kita membahas tentang brand-brand, kita juga menjual brand tersebut. Jadi Kak Beb bisa ke sosial media kami. Di TikTok itu Lavin_Bedian Pawestri, di Instagram juga sama Lavin_Bedian Pawestri. Untuk website kami ada di lavinsbag.com. Dan offline store kita juga ada. Posisi kita offline store-nya ada di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Sebelumnya terima kasih untuk kritik dan saran, kita sangat terbuka. Kak Beb seperti biasa bisa komen di bawah ya. Oke, ditunggu next episode berikutnya, berarti episode ke-28. Terima kasih, selamat berpuasa. Semoga kita menuju kemenangan di lebaran nanti ya, Beb ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.